Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan contoh soal berupa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak ibu lihat dengan soal berikut ini. Seorang pedagang buah memiliki modal 2 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli untuk tiap kilogram apel adalah Rp8.000 dan pisang Rp3.200. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Keuntungan tiap kilogram apel adalah Rp1.000 dan tiap kilogram pisang adalah Rp800. Tentukan keuntungan maksimum. Jadi di sini kita mau mencari keuntungan maksimum yang diperoleh oleh pedagang buah yang memiliki modal 2 juta untuk menjual apel dan pisang. Nah, berarti kita buat dulu model matematika dari permasalahan ini. Kita misalkan di sini apel adalah X dan pisang adalah Y. Nah, untuk membuat model matematikanya, kamu lihat dulu di sini apa yang dibicarakan. Harga beli. Jika kita ingin membeli, maka kita harus punya modal. Maka kita buat di sini. Harga beli untuk tiap kilogram apel adalah 8.000. Jadi kita buat untuk yang pertama itu model matematikanya 8.000 harga beli untuk sebuah apel. Kemudian harga beli untuk sebuah pisang 3.200 ditambah 3.200. Kemudian kalau keuntungan maksimum, kalau kita bicara maksimum, pasti itu dia memiliki modalnya pasti 2 juta, tidak boleh lebih. Berarti boleh kurang, boleh sama 2 juta. Jadi kalau kita ingin membeli barang, kita harus punya modal seperti ini. Nah, karena terlalu banyak nol, maka harus kita perkecil bilangannya atau angkanya. Boleh kita sama-sama bagi dengan pertama ini nol terkecil 2 nol, berarti kita bagi dengan 100. 80x tambah 32y kecil sama, kita hilangkan 02. Tuh 2, 3, 4 20.000 tinggal. Kemudian ternyata apakah masih bisa kita perkecil lagi? Kita bagi dengan 2. Ini menjadi 40x tambah 16y kecil sama 10.000. Masih bisa dibagi lagi ternyata, yaitu dengan dibagi dengan kita bagi 4. Nah, kita peroleh pertidaksamaan pertama 5x tambah 2y kecil sama 1250. Kita masuk kepada pertidaksamaan yang kedua. Kita lihat apa yang harus kita buat untuk pertidaksamaannya. Tadi harga beli sudah, modal sudah. Kemudian tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Berarti daya tampung maksimal untuk tempatnya adalah 400 kg. Jadi kita buat di sini berapa kilogram yang kita peroleh untuk X, yang kita bisa ambil untuk X, kemudian untuk Y dengan daya tampung maksimumnya paling banyak 400 kg. Jadi itu untuk yang pertidaksamaan yang kedua. Kemudian kita buat untuk pertidaksamaan yang persyaratan X itu harus besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 karena menyatakan jumlah. Ini bentuk modal matematikanya. Yang ditanya atau fungsi tujuan kita adalah yang kita cari di sini apa? Keuntungan tiap kilogram apel 1000. Berarti 1000x ditambah 800 untuk keuntungan pisang. Y, ini yang akan kita cari. Dan kita harus mencari keuntungan maksimum. Berarti sekarang kita gambarkan dulu grafiknya, mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk menggambarkan grafik, kita ambil di sini pertidaksamaan ini, kita buat menjadi persamaan.
5x tambah 2y itu sama dengan 1250. Pertama, kalau x-nya 0, x 0, kita mau mencari titik ya. Titik potong dengan sumbu x berarti y-nya 0. Oke, y 0 berarti 2 kali 0. Tinggal di sini tipot sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x-nya berarti y-nya yang 0. Ini kita ambil jadi 0. Berarti 5x sama dengan 1250. Sehingga x saja adalah 1250 dibagi 5 sama dengan ya 25. 250. Berarti di sini karena y-nya 0, 250,0. Titik potong dengan sumbu y berarti x-nya yang 0 sekarang. 2y sama dengan 1250, maka y-nya adalah 625. Kita buat di sini karena tadi x-nya yang 0, berarti 0,625. Nah, titik ini nanti yang kita masukkan kepada grafik untuk garis yang pertama. Garis yang kedua biasa, x tambah y sama dengan 400. Jika x-nya 0, titik potong sumbu x berarti y-nya 0. Jika y-nya 0, maka x-nya 400. Berarti 400,0. Kemudian titik potong dengan sumbu y, maka x-nya yang 0, y-nya yang 400. 0,400. Kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan di sini pasangan titiknya 250,0 dan 0,625. Kita hubungkan dengan garis. Kemudian 400, 0,400 dan 400,0 kita hubungkan. Nah, kemudian sekarang kita arsir lagi. Kita harus mengarsir supaya kita tahu mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Pertama kita arsir untuk yang 5x tambah 2y kecil sama 1250. Berarti untuk yang ini daerahnya kecil sama. Kalau kita uji nanti 0 tambah 0, 0 itu kecil dari 1250. Kita uji titik yang arah ke 0 ya. Berarti betul kalau 0 itu kecil dari 1250, maka 0-nya termasuk daerah himpunan penyelesaian. Berarti arsiran kita ke arah 0 atau ke bawah garis. Maka ini garis yang pertama, kita arsir ke bawah 0. Mengarsir itu harus besar, jangan kamu arsir hanya di dekat garis saja. Nanti dia tidak masuk dia nanti kalau hanya di dekat garis. Ada di tugas yang ibu lihat seperti itu. Kemudian garis yang kedua kita arsir juga ke arah 0 karena kecil. Maka ini juga mendekati 0 arsiran kita. Nah, kemudian apa lagi selanjutnya? Ingat pertidaksamaan yang untuk penolongnya. X yang besar sama atau besar dari 0 berarti X itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian Y yang besar dari 0 berada di sebelah atas sumbu X. Nah, dari sini kita nampak mana yang diarsir keempat-empatnya, mana yang daerah terkena arsiran dari keempat warna ini. Ternyata kalau di sini hanya garis biru, di sini hanya garis merah, di sini hanya merah dan hijau, di sini ungu dan hijau, di sini biru dan ungu, ini hijau dan merah. Ternyata yang kena keempat-empatnya adalah daerah ini. Kita buat di sini daerahnya. Ini dia daerah himpunan penyelesaiannya. Segi 4 sembarang ini dia daerahnya.
Ini yang merupakan DHP. DHP inilah yang kita uji titik sudutnya. Berarti di sini titiknya adalah 0,400. Di sini nama titiknya 250,0 dan satu lagi titik ini. Titik temunya atau misalkan ini titik P. Berapa titik P? Kita hitung dengan metode eliminasi substitusi dari persamaan yang dua ini. Titik potong kedua garis 5x tambah 2y yang sama dengan 1250 dan x tambah y sama dengan 400. Jadi kita eliminasi, kemudian kita substitusi. Di sini karena koefisien y yang lebih kecil, kita kalikan y, kita samakan y-nya. 5x tambah 2y sama dengan 1250. 2x tambah 2y sama dengan 800. Kita eliminasi y. Di sini tinggal 5x dengan 2x itu 3x, kurangi 1250 dengan 800 itu 450. Sehingga x-nya adalah 150. Dapat x 150, kita substitusi. X tambah y sama dengan 400. 150 ditambah y sama dengan 400. Sehingga y 400 dikurang 150 itu 250. Dapat harga masing-masing x dan y atau untuk pisang dan apel. Nah, kemudian berarti ini titik potong untuk kedua garisnya, titiknya adalah di 150,250. 150,250. Sehingga di sini untuk menentukan keuntungan maksimum, kita uji titik. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya dengan uji titik, metode uji titik. Keuntungan yang mau kita cari adalah keuntungan dengan keuntungan masing-masingnya. Keuntungan ini fxy sama dengan 1000x tambah 800y. 1000x tambah 800y ini akan kita uji. Titiknya ada 3. Titik yang pertama adalah 0,400, kemudian 150,250 dan 250,0. Buat di sini 0,400, 150,250 dan 250,0. Kemudian kita hitung dengan mensubstitusikan nilai x dan y ini ke fungsi tujuan. 1000 dikali x itu 0, ditambah 800 dikali y itu 400, y-nya kita hitung 0, 1000 kali 0 tetap 0, 800 kali 400 adalah 32, tulis 2234 tambah 0-nya 4, 320.000. Kemudian untuk yang kedua juga seperti itu. Jumlah ini 150.000 ditambah 800 kali 25, 4, kalau 4 saja dia 1000, berarti 20, 200 tambah 3, 200.000, totalkan 350.000. Dan yang ketiga 1000 dikali 250 ditambah 800 dikali 0, totalnya ini 0, ini 250.000. Jadi keuntungan maksimum yang kita peroleh di sini di titik 150,250, atau keuntungan maksimumnya adalah, kalau kita ditanya keuntungan maksimum, maka jadi keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 350.000.
Jika ditanya berapakah jumlah pisang dan apel dan pisang sehingga agar diperoleh keuntungan maksimum, maka tadi kan yang X itu adalah apel dan Y-nya adalah pisang. Jadi supaya dia keuntungannya maksimum, dengan kita dapat tadi keuntungan maksimum di titik ini. Ini apel, ini ini jumlah pisang. Jadi agar diperoleh keuntungan maksimum, maka kita harus beli 150 apel dan 250 pisang. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Jika pertanyaannya berapa jumlah apel dan pisang agar keuntungan maksimum. Baiklah anak-anak, ini contoh soal yang kedua. Semoga paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.